posisi teman-temannya membawa korban tuh aku agak sedikit kaget juga. Wah, kok seperti ini cara bawanya ya. Itu jadi hanya pakai bambu itu paling ukuran panjang itu 1,5 meter sampai 2 meter itu. Terus hanya dengan sarung gitu loh. Dengan sarung cuma dimasukkan, cuma dibuntel seperti itu. Jadi posisinya sangat tidak nyaman gitu loh. Jadi kayak meringkuk gitu. Meringkuk dan di dalam itu bermacam-macam. Ada SB yang di ini, ada jaket, selimut, jadi satu gitu loh mungkin. Mungkin apa ya? Mengganggu pernafasan juga bisa kan. Cuma aku begitu melihat tuh ragu, wah ini masih hidup enggak ini ya gitu. Terus begitu dekat, cuma tak lihat gini aja sama teman-teman. Berhenti dulu Pak. Kita lihat itu, aku begitu ngelihat, waduh, udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Berita ini sempat viral di tahun 2022. Ada pendaki spiritual yang meninggal, pendaki asal kota Tangerang Kabupaten nih. Pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu tim rescue nih yang sempat menolong dan mengevakuasi korban yang bernama Yusuf ini. Oke, langsung nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Mas Budi. Malam. Apa kabar nih Mas? Kita ketemu lagi. Semoga kita nggak bosen ya. Siap. Semoga penonton semua nggak bosen nih mendengarkan cerita dari Mas Budi. Apa tadi Mas? Mas Budi Bagong. Bukan. Budi Babi. Oh Budi Babi. Oke, itu nama ininya Mas ya? Nama ya, di nama lapangan ya? Ya. Biasa orang kenalnya dengan sebutan Betul, kayak gitu ya. nih. Nah ini kan berita di tahun 2022 Mas ya? Betul. Ada sebuah pendaki spiritual yang meninggal di Gunung Lau nih Mas. Usut punya usut karena terserang hipotermia nih Mas ya. Iya. Dan di sini kita doakan terlebih dahulu nih Mas ya. Semoga almarhum ini ditempatkan di surganya Allah Ta'ala. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan serta diberi kesabaran. Nah Mas Budi kan pada saat itu sempat ikut evakuasi Mas korban ini ya? Iya, saya yang langsung terlibat dalam proses evakuasi. Oke, proses evakuasi dari korban ini Mas ya? Ya. Itu kan terjadi di tahun 2022 Mas ya? Betul, itu tepatnya tanggal 28 bulan 2 jadi ya. Oh, bulan Februari Mas ya? Iya. Oke, dan berhasil diturun ke bawah itu dengan keadaan udah nggak bernyawa Mas ya? Iya. Oke, nah namun sebelum Mas Budi menjelaskan ceritanya lebih lanjut nih dari teman-teman semua yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa juga di follow Instagram Besok Pagi karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber kayak Mas Budi pada malam kali ini bisa aja nih langsung DM ke Instagram Besok Pagi yang ada di sini nih. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Bertepatan hari Jumat ya, rombongan Pak Yusuf ini tiba di base camp Cemoro Kandang. Oh, oke. Dan dengan jumlah yang sangat fantastis ya, 115 orang. Oke. Begitu. Tujuan mereka mungkin
itu kan dari apa ya, kelompok pondok pesantren apa gitu. Jadi mereka sudah agenda itu udah setiap tahun gitu. Dan itu istilahnya kegiatan tazabur alam seperti itu. Oke, Nah, gitu. itu hampir dilakukan setiap tahun sekali Mas ya? Iya. Cuma mungkin nggak hanya di Lawu ya, mungkin ke gunung mana seperti itu. Tapi biasanya lebih fokusnya ke Lawu. Nah, pada saat itu 115 orang. Itu sempat, tapi saya pantau untuk perlengkapan sih kayaknya juga aman gitu loh. Safety ya katakanlah. Oke. Saat itu koordinatornya itu tak panggil. Koordinator dari rombongan itu kan. Oh berarti almarhum ini lewat Cemoro Kandang, iya. Oke, Cemoro Kandang ya berarti. Cemoro Kandang. Semua lewat Cemoro Kandang. Dari 115 itu kan. Berarti resmi ya Mas ya ini ya? Resmi, itu terdata semua. Terus kalau aku sempat ngobrol dengan koordinator mereka gitu loh. Aku juga istilahnya sedikit mengkhawatirkan dengan rombongan sebanyak itu kan gitu. Apalagi dengan kondisi musim yang pada bulan Februari itu hujan kan sangat intens gitu loh. Dan itu pas. Nah, saat itu koordinator tersebut tak ajak ngobrol gitu loh. Ini Pak, ini gimana Pak? Rombongan segini banyaknya. Jadi cuma tak arahin nanti seperti ini kan gitu loh. Udah dibentuk persru belum kan? Kata koordinator tersebut, udah Mas. Jadi kita udah persiapkan semua. Dunia mau tak arahin seperti itu. Jadi karena jumlah personil banyak, saya suruh buat persru gitu loh. Mungkin satu seru bisa dibuat 10 orang. Iya. Nah, seperti itu. Terus nanti dibuat tim, istilahnya ada tim leader, ada tim jembatan di tengah, ada tim sweeper, seperti itu. Dan itu koordinator itu menyampaikan bahwa itu sudah dipersiapkan udah persiapkan semua. Oke, berarti mereka mungkin udah paham ya dalam hal ini kan gitu loh. Akhirnya ada. Cuma udah tak kasih ini lagi kan, arahan lagi. Berhubung rombongan mereka kan juga campur kan gitu loh. Ada yang masih muda, ada yang sudah tua kan gitu loh, ada yang masih anak-anak. Seperti itu, jadi campuran gitu loh. Ya, terus aku kasih arahan, intinya jangan terlalu dipaksakan. Kondisi cuaca juga sedang tidak bagus kan, intensitas hujan gitu sangat tinggi kan gitu. Udah tak kasih masukan seperti itu sebetulnya. Nah setelah itu naik pada hari Jumat kayaknya. Nah baru hari Sabtu itu malam kayaknya. Sabtu malam tuh aku malah dapat informasi itu bukan dari rombongan tersebut, dapat laporan itu justru dari pemilik warung pos 4, Pak Robert. Nah itu saat itu dia WA saya, Mas ada yang kena hipotermia gitu. Nah, terus kan aku jawab, di mana kan gitu. Pak Robert kan hanya ngomong ada pendaki yang kena hipotermia, tapi dia nggak menyebutkan posisinya di mana. Seperti itu kan aku juga harus memastikan kan. Setelah aku WA udah nggak aktif centang 1 karena mungkin di pos 4 kan juga sinyal harus mencari kan. Turun naik gitu ya. Sebenarnya enggak sih, Pak Robert itu tinggal keluar mentok di bibir jurang itu ada sinyal. Cuma kan kondisi malam mungkin kan cuaca juga dingin kan. Terus aku nunggu, wah ini Pak Robert belum menjawab. Nah, terus pada jam udah malam itu sekitar jam 10 mungkin. Nah kembali menjawab tuh seperti ini, Mas, yang hipotermia ini udah sampai di warungku gitu. Nah terus aku telepon, nah nyaut kan, terus kita ngobrol sama Pak Robert ngobrol. Ini udah di warungku Mas.
Otomatis saya menanyakan kondisinya seperti apa, kan seperti itu kan. Kondisinya lemas, sangat lemas. Nah, terus Pak Robert akhirnya ya mungkin agak panik, agak bingung. Akhirnya dia menanyakan kalau aku saat itu menyusul, itu kan aku juga butuh estimasi kan gitu. Cuma paling enggak aku menyampaikan ke Pak Robert, oh cara penanganan awal seperti ini, jadi aku arahkan gitu loh. Oke. Via telepon. Iya. Nah, via telepon dan di situ di pos 4 itu juga ada teman-temanku dari Alam Adventure juga kan. Mereka juga berusaha mengondisikan, membantu kan gitu. Dan akhirnya udah sinyal kembali hilang lagi. Intinya Pak Robert pasti masuk ke warung ini kalau nggak ada sinyal kan gitu. Pada jam 11 Pak Robert nelpon lagi. Nelpon saya lagi. Mas, ini yang sakit, yang kena hipotermia udah sadar. Awalnya kan pingsan. Iya. Nah, lemas pingsan. Lah itu Pak Robert ngomong kalau udah sadar gitu. Terus ini tadi dikasih makan juga udah mau. Udah mau makan berarti ya? Udah mau makan. Oke. Terus aku berpikir wah aman ini. Pokoknya selalu dipantau Pak. Selalu dipantau, dijaga. Teman-temannya suruh jaga. Diberi penghangat lah. Biar nggak kedinginan lagi kan seperti itu. Nah terus akhirnya, tapi Pak Robert udah tak bilangin. Pokoknya selalu update. Kalau ada apa-apa langsung mungkin bisa telepon atau ya saya kan gitu. Siap Mas gitu. Nah pada jam 12 malam. Jam 12 malam Pak Robert nelpon lagi. Update lagi. Gimana Pak? Ini gini Mas. Dari pimpinannya ini suruh Pak Yusuf ini dievakuasi. Seperti itu. Oke. Pak Robert saya arahin. Oke Pak. Mungkin saya nggak bisa secepatnya karena aku juga harus ngumpulin teman-teman, harus koordinasi dulu kan. Iya gitu. benar. Cuma di antara 1 atau 2 orang dari rombongan itu tak suruh turun untuk melaporkan kejadian gitu loh, tentang kronologi dan sebagainya. Jadi biar lebih valid kan gitu. Pada akhirnya aku jam 12 mulai kontak teman-teman kan. Teman-teman banyak yang datang. Cuma harus nunggu kan, teman-teman ada yang dari Karanganyar, ada yang dari Solo kan. Oh iya. Butuh perjalanan kan. Iya. Nggak langsung stay itu Mas ya. Betul. Seperti itu. Akhirnya teman-teman udah ngumpul, jam 2 saya naik. Jam 2 malam. Dengan jumlah personil 13. 13 orang itu termasuk ada medis 2 dari PMI kan. Itu udah siap tuh Mas ya? Udah. Dan itu pun Pak Robert udah tak bilangin, Pak, aku sama teman-teman berangkat. Pokoknya yang Pak Yusuf dikondisikan dulu. Nunggu kita nyampe. Oke. Gitu. Siap Mas. Gitu. Pokoknya jangan dipindah, jangan dibiarkan di warung. Karena kondisi di warung sementara waktu Pak Yusuf akan aman gitu. Sampai kita tiba datang untuk proses evakuasi kan gitu. Cuma untuk naik kan aku juga butuh estimasi kan sama teman-teman. Dengan kondisi juga udah malam, jam 2 aku start. Otomatis selama aku naik HP kan udah off, nggak ada sinyal kan aku. Sampai pos 3 itu subuh aku coba ngecek HP loh, kok panggilan banyak banget dari Pak Robert kan gitu. Ada apa ini? Terus kebetulan ada teman yang punya kartu simpati, jadi kan kalau di sana simpati kencang simpati. Kencang kan. Aku minta tethering, coba tethering bentar. Aku nelpon Pak Robert, gimana Pak? Aku udah nyampe pos 3 ini, bentar lagi paling 1 jam atau 45 menit udah nyampe.
Nah, Pak Robert itu bilang gini, wah tadi udah dibawa turun teman-teman sama teman-temannya Mas itu. Wah, loh dibawa turun gimana? Ditandu sama teman-temannya gitu. Itu sempat tak tanyain Pak Robert. Waduh ini, aku berpikir teman-temannya bisa nggak ini gitu loh. Menanganinya menangani, ya. terus cara membawa dan sebagainya, cara mengevakuasi kan. Aku sedikit khawatir juga sebenarnya itu. Cuma ya udahlah. Terus sempat tak tanya Pak Robert, saat tadi pagi, saat mau dibawa teman-temannya itu, kondisi Pak Yusuf ini seperti apa Pak? Tadi ya udah agak lemas Mas gitu, agak lemah. Cuma tadi masih duduk, masih mau dikasih minum, masih mau gitu. Oke. Nah berhubung udah dibawa temennya, aku lebih rileks kan, lebih nyantai. Kita juga belum apa ya, karena cuaca dingin juga, ngopi-ngopi dulu di pos 3 aku. Sekitar per 13 masak, ngopi sama sarapan kan. Setelah itu kita lanjut ketemu sama rombongan itu ya katakanlah udah hampir pertengahan antara pos 3 dan pos 4 kan gitu. Jadi dia masih di atasnya Sendang Panguripan itu. Posisi teman-temannya membawa korban tuh aku agak sedikit kaget juga. Wah kok seperti ini cara bawanya ya. Itu jadi hanya pakai bambu itu paling ukuran panjang itu 1,5 meter sampai 2 meter itu. Terus hanya dengan sarung gitu loh. Dengan sarung cuma dimasukkan, cuma dibuntel seperti itu. Jadi posisinya sangat tidak nyaman gitu loh. Jadi kayak meringkuk gitu. Meringkuk dan di dalam itu bermacam-macam, ada SB yang di ini, ada jaket, selimut, jadi satu gitu loh. Mungkin apa ya, mengganggu pernafasan juga bisa kan. Terus mungkin saat dibawa itu model sarung digantung kan mungkin goyang-goyang gini kan. Ya. Terus kebentur apa kan juga nggak tahu gitu. Wah, cuma aku begitu melihat tuh ragu, wah ini masih hidup enggak ini gitu. Terus begitu dekat, cuma tak lihat gini aja sama teman-teman. Berhenti dulu Pak. Kita lihat itu, aku begitu ngelihat, waduh, udah nggak ada. Udah aku sama teman-teman nggak ngasih tahu rombongannya saat itu. Cuma kita ambil alih gitu loh. Ya udah Pak, kita bawa, kita yang bawa kan gitu. Ya Mas, diserahkan. Aku udah sama teman-teman udah ngode sama MD kan gitu. Teman-teman udah paham kan. Kita bawa pos 3 dulu. Saya pos 3, kebetulan ada beberapa pendaki yang camp di situ juga kan. Aku pinjam salah satu tenda dari pendaki. Mas, boleh pinjam tenda sebentar? Boleh Mas, silakan. Ya udah tapi nggak tak masukin tenda sih, cuma di terasnya itu. Aku taruh situ, aku bongkar itu. Aku bongkar, udah kaku. Jadi udah kaku. Dan ada beberapa kayak luka lecet ya di daerah sini, terus di dada sini. Ternyata lecetnya itu bukan karena apa, karena semalam itu selama mengalami kedinginan itu, jadi digosok dengan counterpaint gitu loh. Digosok terus diginiin kan, kulitnya ya nggak kuat kan. Nah seperti itu. Jadi memerah Mas kulitnya ya? Memerah dan mengelupas, mengelupas gitu. Padahal Pak Yusuf ini dulunya
hipotermianya sudah tertangani sebetulnya. Nah, tapi Pak Yusuf itu ternyata punya riwayat diabetes sama asma itu. Dan pada saat itu obatnya ke bawah temannya. Dia mungkin jadwalnya minum obat, kondisi juga udah drop, obatnya Ke bawah temennya ya? jadi seperti itu. Nah, setelah sampai pos 3 ya udah aku bongkar, aku pastikan kembali karena aku ada tim medis 2 PMI. Saya suruh untuk memastikan kembali gitu loh. Dicek masih ada? Iya, Nggak? secara medisnya gitu. Nah, jadi Pak Yusuf itu sebenarnya saat naik itu emang kondisi itu hujan full Mas Hari. Jadi mungkin dari bawah itu dia udah dihajar hujan terus. Sekuat fisik orang kalau dihadapkan dengan hujan dan dingin pasti Maunya tidur aja Mas kalau kayak gitu. pasti kolap pasti ya. Dan itu betul terjadi dengan Pak Yusuf. Itu pun sebenarnya masih ada ya. Kasus ini sebenarnya bukan hanya Pak Yusuf sebenarnya. Juga masuk dalam rombongan juga. Oh, ada juga. Tapi mereka mampu bertahan dan terselamatkan. Oh. Itu 4 pendaki itu. Jadi dia Di antara rombongan 115 ini Mas, ada juga yang kayak gitu. iya, jadi mungkin Pak Yusuf ini rombongan terakhir. Ya, itu berjumlah 6 orang yang masih di belakang ini ya, di pos 3 itu, dan kondisi hujan. Nah, akhirnya yang 5 itu di pos 3, Pak Yusuf lanjut. Mungkin karena mengejar barang dia ya, barang bawaan dia. Iya. Jadi Pak Yusuf itu barangnya dibawakan temen gitu loh. Oh, oke. Jadi Dan temannya udah jalan duluan udah ya? jalan duluan. Iya. Sama juga yang di pos 3 itu juga sama. Itu bahkan anak kecil sama kakek-kakek itu. Semalaman itu ya. Jadi semalaman tuh sampai yang anak kecil itu cucunya katanya. Sampai nangis-nangis itu. Karena dalam kondisi basah, nggak ada pakaian ganti iya. dan nggak bawa logistik. Lah, tapi untung yang kakek sama cucu ini mampu bertahan sampai pagi. Paginya turun. Itu masih tak terima tuh di base camp. Karena aku semalam juga sedikit dapat info dari pendaki yang TikTok, orang-orang trail running gitu kan. Nah, bahkan sampai di bawah kakek dan cucu itu tak suruh ini, tak buatin api unggun, terus tak suruh makan juga kan itu. Nah, kembali Pak Yusuf. Pak Yusuf itu lanjut, jadi dari kelima ini break di pos 3, Pak Yusuf lanjut. Mungkin karena udah nggak kuat nahan digempur hujan seharian kan gitu loh. Akhirnya dia terjatuh. Jadi terjatuh di jalur. Nah, terus yang tertinggal di pos 3 ini 2 orang naik gitu loh. Naik ketemu sama Pak Yusuf. Oh, berarti belum ada yang nolong nih Mas? Belum. Jatuh tuh belum ada yang nolong. Yang nolong temennya 2 tuh dibawa ke Pak Robert itu. Oke. Dan itu selisihnya berapa jam Mas? Jaraknya? Dari Pak Yusuf jalan terus temennya jalan itu? Ya kalau itu kurang tahu ya. Cuma ya pada saat itu juga sih mungkin. Mungkin jaraknya 1 atau 1,5 jam gitu. Oke. Jadi memang dalam kondisi ditemukan tuh memang Pak Yusuf udah nggak sadar itu loh. Karena digempur hujan terus, dingin kan. Iya. Dia juga pakaian yang hanya melekat, posisi udah basah semua. Nggak ada pakaian ganti juga ya? Nggak ada, kan ke bawah temennya maju tasnya. Sama obatnya juga. Iya. Nah, terus ya itu akhirnya digendong sama 2 temennya sampai pos 4 itu tadi. Sampai warung Pak Robert ya? Oke. Terus Pak Robert ngabarin saya itu. Oh, gitu. Begitu berarti awal kronologisnya Mas? Kronologisnya seperti itu. Oke. Gitu.
Nah setelah sampai pos 3 ini kan sempat tim medis yang ngecek ya, apakah ini korban MD atau masih ada nih. Tapi langsung disampaikan ke teman-teman ya Mas pada saat itu. Nah gini, sebenarnya aku udah lihat gitu aja udah paham kalau itu udah MD gitu loh. Aku beberapa kali menangani kasus-kasus seperti itu kan. Cuma biar lebih memastikan dari medisnya gitu. Iya. Dicek sama teman-teman PMI jelas fake kan A1 gitu. Ya kita rapikan lah. Kita rapikan, aku menghadapi temennya itu tadi, 6 itu tadi. Aku kumpulin, Pak, sini dulu. Nah, akhirnya ngumpul. Mereka belum tahu kalau Pak Yusuf ini meninggal gitu. Oh, yang mereka tahu cuma lemas aja gitu ya. Terus tak ajak ngobrol. Tadi dibawa turun jam berapa Pak Yusuf ini? Ya kira-kira setengah 6 Mas. Terus tadi kondisi saat dibawa itu kondisinya seperti apa? Tadi itu masih kita kasih minum masih mau Mas gitu. Terus aku juga menyampaikan bahwasanya ada beberapa dari rombongan itu kan mengeluarkan statement kalau nunggu tim penolongnya terlalu lama gitu loh. Nah, aku jelasin gitu loh. Gini Pak, jadi dalam masalah ini kita nggak usah saling menyalahkan gitu loh. Kita juga untuk menuju pos 4, jadi saya ceritakan, saya butuh sama teman sudah butuh waktu, butuh estimasi. Belum buat panggil-panggilin temen yang lain juga belum koordinasi dan sebagainya. Dan kemarin sebenarnya udah saya arahkan untuk salah satu dari atau 2 orang dari rombongan kalian tak suruh turun untuk melaporkan, tapi itu juga nggak kalian lakukan lah gitu ya. Nah itu. Akhirnya tak kasih tahu kalau Pak Yusuf ini udah meninggal. Ya otomatis mereka kaget juga sih. Dan rombongan yang lain itu kan nggak peduli, dari 115 itu ya cuma yang 6 ini aja yang bawa, yang lain udah nggak tahu, turun Cemoro Sewu katanya. Padahal untuk semalamnya itu awalnya tuh malam itu yang nungguin cuma 6 orang, terus ditinggal 2 orang pergi ke Argo Dalem. Kan mereka melakukan acara di Argo Dalem kan itu. Nah, terus 2 lagi ke Argo Dalem, itu tinggal 2. Nah, terus mungkin yaitu setelah Pak Robert menginfokan kalau korban ini Pak Yusuf ini minta dievakuasi, akhirnya temennya mungkin balik ya. Yang 4 orang itu balik ke Cemoro, ke pos 4 ya. Pos 4 itu. Dan mereka nggak sabar menunggu gitu. Intinya itu aja sih. Mungkin kalau mereka sabar menunggu, dan aku dan tim itu juga sebenarnya udah mendekati pos 4 juga gitu loh. Pas telepon tadi udah sampai pos 3 ya Mas ya? Udah, pos 3 paling aku lanjut pos 4 45 menit lah. Sebentar lagi ya paling ya? Iya, mereka nggak sabar. Tapi ya mau gimana lagi, udah takdirnya udah segitu. Cuma ya mungkin kalau ya itu tadi, kalau teman-temannya sabar mungkin kejadiannya kan lain gitu loh mungkin ya. Ya kita nggak tahu ya. Cuma ya seperti itu. Ya itu Pak Yusuf itu hipotermianya sebenarnya udah tertangani. Terus tapi karena dia mempunyai riwayat diabetes sama asma, dan dia juga harus segera minum obat saat itu, malam itu ya, dan obatnya terbawa temennya, ya udah. Jadi hipotermia menjadi pemicu untuk riwayat penyakitnya tadi. Gitu. Ya hipo ini membangun penyakit-penyakit yang lain ya mungkin. Iya, yang dideritanya gitu. Mungkin kalau itu segera minum obat, mungkin juga beda lagi mungkin.
Ya karena itu dari awal sebenarnya aku udah mengkhawatirkan rombongan itu gitu loh. Makanya aku koordinatornya tak panggil tuh tak ajak ngobrol gitu loh. Yang pas waktu Jadi, rombongan itu ya. waktu awal tuh sebenarnya aku pengenku biar pendakian ini aman gitu loh. Pada akhirnya mereka ya terlalu menyepelekan lah gitu. Ya udah. Akhirnya setelah teman-temannya tak kasih tahu, udah oke. Baru Pak Yusuf ini aku kondisikan lah. Jadi aku packing. Jadi kalau kejadian seperti itu biasanya aku dan teman-teman membuat tandu itu secara darurat gitu loh. Jadi nyari sebatang kayu, baru kita packing kan. Kalau apalagi yang udah MD itu kan kita sistem dengan cuma satu kayu gitu. Satu kayu, korban kita kondisikan di tengah karena dia udah meninggal. Itu juga mempermudah pergerakan kita juga kan. Ya udah selama perjalanan sih nggak ada kendala sih. Cuma yang 6 rekannya termasuk masih mau membantu itu. Jadi kita bergantian gitu loh. Bergantian karena saat itu kan juga jalur sangat licin. Kondisi hujan kan, tahu sendiri kalau pendaki kalau udah pernah melewati jalur Cemoro Kandang pasti pernah merasakan itu. Kalau hujan bagaimana tuh licinnya sensasinya lagi gimana ya? Saat hujan gitu. Ya udah saat udah jadi perjalanan untuk proses evakuasinya nggak ada kendala sih. Sampai base camp akhirnya jam berapa tuh, Mas? Sampai base camp masih siang kok. Jam 1:30 tuh udah sampai bawah. Jadi cepat kalau selain itu kan juga kita masih ada tambahan personil kan gitu loh. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Saat mengetahui Pak Yusuf ini meninggal kan, aku juga harus langsung mengabarkan ke pos induk kan gitu loh. Maksudnya Pak Yusuf ini sudah nggak bisa tertolong kan gitu. Nah terus teman-teman yang bawah kan menambah jumlah pasukan lah untuk membantu menurunkan kan gitu loh. Karena kalau hanya personil sangat minim sih ya emang agak kesulitan sih ya. Jadi kita biasanya kalau proses evakuasi seperti itu memang kita estafet gitu loh. Kita estafet. Jadi kalau tenaga baru gantian gitu ya. Udah itu tenaga baru bawa giliran bawa kan gitu. Tapi tetap bergantian gitu. Muter lagi berarti gitu. Iya, muter lagi terus. Pokoknya dalam proses itu kalau merasa capek atau apa ya udah langsung bilang gitu loh. Jadi langsung ada personil yang langsung masuk menggantikan kan gitu. Nggak usah pakai malu gengsi apa gimana gitu Mas ya. Nggak usah, iya. Capek-capek ntar tiba-tiba jatuh aja, ngeri kan gitu. Iya, nanti 2 kali malah. Makanya gitu ya. Oke nih Mas Budi, ini kan cerita di tahun 2022 Mas ya. Pada saat ini kan korban yang kita ketahui ini tuh mungkin identitasnya ini bukan pendaki Mas ya? Ya istilahnya bukan layaknya pendaki sih, mereka lebih apa ya, ke pendaki ritual sih sebetulnya. Bukannya kayak biasa kayak pendaki yang buat tenda, yang buat tas gede-gede gitu, bukan berarti Mas ya? Sebenarnya untuk perlengkapan sih semua memenuhi sih. Oke, pas dicek di awal di bawah situ ya? Ya dari ini kan sebenarnya kelihatan, jadi lengkap lah menurutku kan. Cuma kalau untuk itu kan mungkin mereka juga banyak mencari referensi juga kan. Gitu.
Cuma secara basicnya mungkin mereka juga bukan basic Iya, apalagi kan, pendaki, kan kita tahu bahwa saja korban ini berumur hampir 50 tahun Mas ya. Belum ada, Belum baru ada ya? 41 kalau nggak salah. Oh, dan juga tadi sempat juga ada anak-anak sama kakeknya Mas. Iya, jadi emang gabungan gitu. Oke. Gabungan. Jadi gabungan dari berbagai daerah, campuran dari segi usia kan. Mepo gitu. mana nih, Mepo base camp gitu kali ya. Gitu. Dan naik bareng dah tuh. Dan itu Iya. jumlahnya juga nggak main-main ya, 115 orang. 115 dan itu untuk estimasi mereka ambil 3 hari 2 malam itu. Oh, oke. Otomatis kayak persiapan mungkin tenda mereka pada bawa mungkin Mas ya. Ada beberapa yang bawa, cuma mereka lebih apa ya, untuk titik akhir sih mereka Argo Dalam sih ya. Nah, Argo Dalam kan juga ada beberapa tempat ya kayak bedeng itu untuk istirahat lah. Tapi bedeng itu kan biasanya digunakan oleh kebanyakan pendaki yang tujuannya ritual. Oh, seperti emang udah disiapkan berarti Mas ya, ya. kalau pendaki-pendaki yang ya pendaki lah, mereka lebih ke warung ya atau bikin tenda sendiri gitu. Iya. Oke, kan berawal dari informasi dari WhatsApp-nya Pak Robert ini kan di Iya, malam hari Mas langsung ya. ya. Itu langsung Mas Budi call up lagi ya. Iya. Tanya lagi, ternyata hilang sinyalnya nih. Gitu. Ya hilang-hilang, cuma udah tak pesen, pokoknya selalu update Pak. Gitu. Update perkembangan tentang Pak Yusuf ini kan gitu loh. Nah, kan sempat ada berita juga kalau korban ini udah sehat ya, udah mau makan dan mau minum ya Mas ya. Udah. Itu jam-jam 10-an ya? Jam 11. Oh, jam 11-an. Iya, jam 11 itu Pak Robert nelpon kembali. Jadi menginfokan bahasanya beliau Pak Yusuf ini sudah sadar dari pingsannya. Iya. Dan sudah mau makan gitu loh. Sudah mau makan. Jadi wah ini berarti bagus ada perkembangan kan gitu. Makanya tak pantau terus. Nah, dari penanganan pun sebenarnya saya mengarahkan Pak Robert via telepon tuh sebenarnya udah emang sudah diaplikasikan gitu loh. Diterapkan di situ mungkin Mas ya. Betul, diterapkan dan korban sudah sadar, sudah mau makan gitu. Tapi ya terkendala hal lain. Saat itu mungkin dia waktunya minum obat ya. Minum obat, Iya. obatnya dicari nggak ada. Ternyata kebawa sama temennya. Gitu. Jadi istilahnya teman-temannya yang kurang sikap teman-temannya itu aja. Oke. Nah kan pada saat itu kan Mas Budi sempat ngomong ke Pak Robert ya, bahwa saja korban jangan suruh kemana-mana, stay di situ aja di warung ya. Udah tak bilangin. Karena kan emang keadaan pada hari itu mungkin kalau subuh kayak gitu kan dinginnya bukan main Mas. Iya, gunung itu. dingin. Jam-jam 3, jam 2 itu kan dinginnya bukan main ya kan. Makanya kan harus stay di situ. Mungkin ada perkembangan ini Mas ya. Nah, dia di warung itu kan karena mungkin ada beberapa api unggun ya kan, hangat gitu kan. Iya, tempat warung Pak Robert ada. Api unggun buat masak kan ada. Emang itu tak suruh deketin api unggun biar suhunya tetap terjaga kan dulu. Mungkin dari beberapa temannya ini ada yang nggak sabar ya. Ya itu tadi. Iya kan? Udah pesan sama Pak Robert, pokoknya tunggu saya dan teman-teman tiba di situ. Mas Budi udah sempat bilang kayak gitu ya. Udah bilang. Tunggu, sama saya dan teman-teman bakal datang ya kan. Ya. Cuma udah tak kasih gambaran waktu gitu ya? Lah, estimasi. Pokoknya aku nanti Pak, itu maksimal tuh jam 7 itu udah nyampe. 7 pagi ya. Iya. Sebenarnya nggak sampai jam 7 aku sebenarnya harusnya udah nyampe sana gitu loh. Apalagi kan ini kan sempat jalan dari jam 2 subuh ya Mas ya. Jam 2 subuh itu aku bergerak dari base camp tuh. Dari base camp jam 2 start. Dini hari. Aku jam 3 udah masuk pos 3 sebenarnya. Jam subuh itu udah masuk pos 3 gitu loh. Dari pos 3 paling estimasi maksimal 1 jam. Itu sedang dingin-dinginnya itu. Sedang dingin-dinginnya itu loh. Dan tadi kita kembali lagi dengan pekerjaan panggilan nurani. Betul, ya. Terus berhubung aku begitu ngeluarin HP kok banyak banget panggilan dari Pak Robert ini. Wah, aku berpikir wah ada apa ini gitu loh. Makanya aku minta tethering teman itu, aku telepon. Ya itu tadi Pak Robert menceritakan kalau wah Mas tadi pagi dibawa temennya turun gitu. Waduh aku ini gimana nih cara bawanya ini. Aku cuma mengkhawatirkan itu juga sih. Ternyata udah punya feeling yang bener-bener kejadian Mas ya. Karena iya
udah ada feeling di situ gitu loh. Betul, ketika ketemu dengan rombongan iya. korban itu, yaudah kita deketin, kita tengok dikit gini, wah udah kayaknya udah lewat ini ya. Ya udah, betul-betul udah meninggal. Berarti gitu. pada saat itu tanduknya cuma dialaskan sarung. Iya, Cuma jadi kayak ini sarung dipasukin bambu gitu aja, Mas. Di iya bawahnya betul. gitu. Oke. Jadi kan sarung kan dimasukkan bambu. Iya. Ya udah, jadi dibawa. Nggak sampai, maksudnya korban ini itu nggak sampai nempel sama bambunya gitu. Enggak kan, Ngelendoy gitu ya? kan. Aduh. Bergelantungan, dan posisinya kan juga nggak nyaman, jadi betul-betul nggak nyaman itu. Dibawa gendong Posisi kebanting kiri kanan gitu. Posisi korban itu kan meringkuk gini kan, dia nggak bisa leluasa gitu ya. style lurus kan gitu. Sarung seberapa sih? Iya. Nah, ia hanya meringkuk sarung itu aja kan. Belum lagi seperti sleeping bag, jaket, jadi dijadikan satu gitu lah mungkin kan. Itu juga mengganggu. Kita nggak tahu ya di antara sleeping bag ataupun jaket itu ada yang basah apa enggak ya, Mas ya? Ya. Itu juga ngeri juga. Dan gitu. Seperti ini. Jadi ya itu tadi, mungkin karena teman-temannya itu selain satu nggak sabar, mereka mungkin tidak paham cara melakukan pertolongan kan. Yang ada di benak mereka mungkin dia segera menurunkan Pak Yusuf supaya bisa selamat. Dan itu ya menurutku sebuah pengambilan keputusan yang salah juga gitu loh. Dan kurang baik. Padahal kita kan udah dari awal, dari semalam udah ada koordinasi gitu loh. Bahasanya minta dilakukan evakuasi, oke. Cuma kan udah tak bilangin. Jadi kita juga nggak langsung saat itu berangkat, enggak. Cuma kan butuh jeda waktu kan. Aku harus ngumpulin teman-teman, harus koordinasi. Dan teman-teman juga kan nggak semuanya stay di base camp, Mas. Iya, saat itu memang terkait banyak personel, aku harus mengabarkan ke teman-teman. Dan apalagi kan itu kejadiannya subuh. Mungkin kalau siang banyak, mungkin kalau siang. Dan itu kan sebenarnya jeda waktunya juga nggak lama sih. Itu cuma aku prepare 2 jam kan itu. Dari jam 12 Pak Robert nelpon minta dievakuasi, aku jam 2 berangkat. Itu sebenarnya udah kita udah prepare. Iya, udah kita cepet kontak-kontak teman juga, Mas ya. Udah kita percepat. Nah, seperti itulah. Cuma ya itu tadi, maksud dan tujuannya mungkin baik, tapi pengambilan keputusan yang nggak tepat gitu aja. Jadi mereka kan nggak paham bagaimana cara menangani korban, khususnya di hutan gunung kan. Gitu. Dan posisi membawa menandu atau membawa korban itu juga nggak sembarangan gitu loh. Jadi butuh sebuah selalu direspon lah gitu loh. Jadi saat kita membawa korban tuh usahakan ya korban tuh tersadar gitu loh. Ajak ngobrol terus, Mas ya. Ya kalau enggak, setiap berapa menit harus kita turunkan. Kita turunkan, kita beri respon seperti itu. Iya, jadi selalu ada gitu ya. Iya, selalu ada pantauan gitu. Dan mungkin itu nggak dilakukan. Jadi mereka nggak paham bahasanya temennya tuh saat dibawa meninggal nggak. Udah nggak ada ya. Nggak ada, kecolongan kan itu. Seperti itu. Dan itu berpapasan sama rombongan yang dibawa yang baru mau naik ya kan? Iya, banyak pendaki yang saat itu turun kembali gitu. Di pos juga kan rame itu. Jadi kan aku bongkar di teras tenda pendaki itu. Mungkin banyak pendaki yang melihat kan. Mau jadi naik udah nih, Mas? Berturun mereka? Akhirnya mereka memutuskan untuk turun gitu. Tapi pada saat itu nggak ditutup kan, Mas, gunung? Enggak ada penutupan di. Karena terkait laporan awal kan korban ini nggak meninggal gitu loh. Hanya butuh dievakuasi gitu. Oke lah, ya itu tadi ternyata takdir pengambilan keputusan rekan-rekannya yang
yang salah sampai Pak Yusuf meninggal gitu. Sampai korban meninggal aja teman-temannya nggak ada yang tahu mungkin ya Mas ya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kan? Taunya kan setelah di pos 3, yang 6 itu aku kumpulin sendiri itu. Tadi aku agak menjauh dikit, Ngobrol lah tuh ya. baru aku ajak ngobrol gitu loh. Oke. Terus aku ajak ngobrol, terus intinya saya beritahu bahwasanya Pak Yusuf ini dah kondisi meninggal gitu. Nah kan akhirnya kan setelah sampai bawah base camp tuh ya, korban ini langsung dibawa pulang atau dibawa ke rumah sakit dulu gitu Mas? Sempat dengar berita nggak gitu? Itu kayaknya udah apa ya, udah jadi kalau seperti itu biasanya udah ada pihak-pihak yang ngurusin lah itu. Mungkin dari pihak kepolisian, terus dengan beberapa ya mungkin koordinatornya itu kan mungkin yang urut tanggung jawab, udah dengan pihak kepolisian udah. Tugas kita kan hanya Membawa turun aja ya? iya menurunkan atau aja gitu ya. proses evakuasinya itu kan gitu. Tapi setelah kejadian itu sempat nggak ada berita-berita yang dari rombongan kah yang menuntut base camp ini gimana gitu Mas? Nggak ada. Mereka mau nuntut apa gitu loh. Dari awal itu mereka udah rombongannya aja udah banyak melakukan kesalahan kan gitu, dalam arti kesalahan telah meninggalkan Pak Yusuf itu juga kan gitu loh. Dari awal kan juga sebenarnya udah, makanya aku saat mau naik kan aku udah pegang koordinatornya itu. Ya nantinya harus seperti ini kan gitu loh. Udah ada semua kan Mas? Ya wah kita udah ini Mas udah. Tapi sempat Mas Budi nawarin ini nggak? Gate nih buat pemandunya gitu dari pihak warga sekitar. Karena kan ini kan jumlah pendakinya kan nggak main-main Mas, cukup banyak gitu kan. Enggak sih, kalau khususnya Lawu tuh biasanya kalau tamu nggak request juga kita juga nggak mau menawarkan diri gitu. Kalau tamu request baru ada gitu ya. Kita kan kayak aku dan teman-teman kan juga nggak begitu komersil juga kan gitu. Kecuali kalau dari awal mungkin request Mas, nah, ada koordinasi lah, kita nanti butuh guide atau butuh porter gitu. Atau iya, aku yang selalu mengkondisikan. Atau alat-alat buat tambah dia gitu ya. Kayak misalkan minimal HT apa gimana gitu Mas mungkin ya. Mungkin kalau emang udah koordinasi dari awal bisa disiapkan kayak gitu Mas. Bisa. Karena kan emang dari awal ini nggak ada persiapannya kan. Cuma mereka tuh cuma naik gitu aja gitu ya kan. Iya, betul. Banyak kok pendaki yang mungkin apa ya, dari awal udah koordinasi dengan saya terkait mungkin dengan backupan ataupun porter gitu kan. Seperti itu kan. Kalau aku sih biasanya kalau pendaki-pendaki request khusus Mas Budi yang nganter lah, itu baru nggak bisa mengelak aku. Mas Budi Tapi kalau enggak ya paling aku kasih teman gitu ya. Iya, aku gilir gitu sama teman-teman. Gantian. Mungkin dari teman-teman semua nih yang pengen naik Gunung Lawu yang dari via Cemoro Kandang ya. Mungkin pengen digaetin sama Mas Budi bisa aja langsung ya. Request ya Mas ya. Atau mungkin Mas Budi nggak bisa, teman-temannya mungkin bisa Mas ya. Banyak ya. Bisa. Gitu ya. Oke, ini kan dan semoga kita sih berharap ya semoga untuk tahun-tahun kedepannya nggak ada lagi lah Mas ya kejadian-kejadian yang kayak gini Mas. Ya menurutku sih, apalagi sekarang itu kan zaman sosial media ya. Jadi sebenarnya untuk pendaki itu banyak mendapatkan referensi dari situ. Mungkin di situ kan banyak teorinya lah ya. Iya, banyak referensi lah gitu, tentang bagaimana atau mendaki itu, tentang sebuah manajemen, tentang sebuah estimasi dan bagaimana mereka mengetahui tentang karakter gunung tersebut atau konturnya seperti apa. Iya benar. Sebenarnya banyak gitu loh. Tapi kadang itu nggak dilakukan gitu loh. Apalagi susahnya tahun-tahun dulu, tahun 90 tuh kita sangat kesulitan untuk mencari seperti sekarang ini referensi gitu loh. Begitu susahnya karena dulu juga belum ada handphone mungkin ya. Dan juga dari segi korban ataupun kecelakaan di gunung tahun-tahun lalu mungkin nggak sebanyak sekarang mungkin Mas ya. Sebenarnya
Tetap ada sih, Tetap tapi ada. nggak Nggak sebanyak iya. sekarang ya kan? Karena kalau sekarang kan orang lebih apa ya, mereka mungkin ya karena mungkin dengan adanya sosial media itu menjadikan mereka akhirnya hanya untuk mungkin untuk apa ya? Memenuhi beranda Instastory, Ya, foto-fotonya ya. seperti itu. Tapi basic pendakian nggak punya Ya, gitu. dia lebih mengutamakan Eksistensinya Mas. eksistensi. Jadi bukan memperdalam lagi skill atau apa itu loh. Oke nih Mas Budi, thank you banget. Ini udah yang kesekian kalinya nih mau berbagi sebuah pengalaman atau cerita proses evakuasi Mas ya. Ya, Itu dari mulai kebakaran yang menelan orang 9 korban Mas ya, Dan juga sempat cerita juga Gita Ambarwati dan Gati. Gati Ambarwati dan apa kemarin itu aku lupa tuh Mas, satu lagi Sulistiawan ya apa? Andi Sulistiawan. Andi Ya. Sulistiawan dan juga Alfi terakhir itu ya Mas. Dan sekarang ini ceritanya Mas Yusuf ya. Pak Yusuf. Pak Yusuf itu di tahun 2022 ya Mas. Semoga saja nggak ada korban-korban lagi Mas di gunung, entah itu di Gunung Lau, entah itu di gunung manapun Mas. Dan kita lebih meminimalisirkan lagi kecelakaan di pendakian. Pendakian, Oke, Mas punya pesan-pesan atau gimana Mas? Ya mungkin ya sedikit tentang pendakian adalah sebuah pengambilan keputusan gitu aja. Saat kita salah dalam mengambil keputusan, ya fatal gitu aja. Itu aja ya Mas? Ya. Berarti lebih memilih-milih lagi ya buat mengambil keputusan Iya, ya, Mas, ya? betul. Oke, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman, serta safety dalam melakukan pendakian, dan juga bawa kembali sampahmu turun. Nah, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Mas Budi. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.